Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya, jika ibu mengucapkan selamat pagi, kalian menjawab pagi luar biasa, Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Oke, ibu lagi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, Allahu Akbar. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan kita mengawali doa pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anak, di kelas ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah jika hadir semua, maka bisa kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ke materi pada pertemuan kali ini, di sini Ibu akan mengajakkannya untuk melakukan explaining terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak kita akan melakukan explaining kenapa? Oke, kita langsung saja ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas melapai kita, tangan ke samping melihat tangan ke depan di kamar, duduk yang rapi sip belajar, terputar tangan diputar, belum duduk tangan di mulut, ulang memutar diputar bundar, kanan kiri atas bawah siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku baru menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku baru menjadi empat, ku buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku baru menjadi anak, ku buat menara tinggi. Jari kanan, jari kiri, ku baru menjadi delapan, ku buat rumah kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku baru menjadi 10. Buat siap belajar. Dengan kita melakukan explaining tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih semangat lagi, dan kepada siswa-siswi agar lebih fokus untuk memperhatikan penjelasan dari ibu. Oke, baiklah. Di sini adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, dengan mengamati
peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Dan yang kedua, dengan mencermati kembali letak geografis Indonesia pada peta, siswa mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat sebuah peta secara benar. Dan yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta secara benar. Oke, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pertanyaan yang pertama itu, apakah yang kalian ketahui tentang Indonesia? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangannya lagi. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Di sini, anak-anak semuanya, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan letak geografis? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskannya. Jadi, letak geografis tersebut adalah berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat lebih 17.000 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Wilayah Indonesia membentang dari barat Sabang dan hingga Merauke di sebelah timur. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km. Dan untuk luas perairannya adalah 3.257.483 km. Dan di sini pun terdapat beberapa pulau besar di Indonesia. Yang pertama itu Pulau Jawa, yang kedua Pulau Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Dan ada pun beberapa pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia, antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores Ambon, dan yang terakhir adalah Pulau Halmahera. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim dan agraris? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Oke, jika belum ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskannya. Jadi, Indonesia disebut dengan negara maritim karena melalui perairan lebih luas daripada daratannya. Karena menurut sejarah, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lokasi kepulauannya menjadi jalur lintas. Sedangkan Indonesia disebut dengan negara agraris karena sebagai besar penduduknya bekerja di sekitar pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah bagi kita bangsa Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana
Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ada yang tahu? Oke, jika belum ada yang tahu, di sini bakal menjelaskannya. Nah, jadi karakteristik Indonesia sebagai negara agraris dan maritim adalah yang pertama, negara yang daerah prioritasnya daratan. Atau dengan kata lainnya, negara maritim adalah negara kepulauan. Nah, untuk yang ketiga itu, negara banyaknya daerah perairan, dikarenakan masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Mengapa disebut seperti itu? Karena dengan banyaknya nelayan pada pesisir, maka lebih banyak untuk sumber daya alam dapat menghasilkan sumber daya alam. Maka disebut dengan negara yang kebanyakannya 2/3 perairan daripada dengan daratannya. Di sini ada yang tahu tidak? Apa saja komponen-komponen dari peta? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Oke, kepada saudari Umi dipersilakan. Baiklah, sebelum kita membahas tentang komponen-komponen peta, di sini Ibu akan memberikan sebuah gambar peta, maka Ibu meminta kalian untuk mencermati dan kemudian untuk membahas pada isi-isi peta tersebut. Bisa kan anak-anak? Oke. Setelah itu, Ibu akan memberikan atau menjelaskan tentang apa itu komponen-komponen dari peta. Judul peta terletak di atas dan menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua yaitu garis lintang 2 bujur, garis yang mendatar. Dan yang ketiga, garis bujur, garis yang menurun. Dan yang keempat, mata angin, menunjukkan arah. Yang kelima, legenda. Legenda atau keterangan berisi informasi pada peta tentang simbol-simbol. Yang keenam, simbol, terdiri atas titik, garis, dan area yang menunjukkan objek seperti gunung, jalan, ibu kota, dan lainnya. Untuk komponen yang terakhir yaitu skala, di mana angka perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Di sini Ibu meminta kalian untuk mencocokkan dari komponen-komponen peta tersebut. Setelah itu, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil pengerjaan LKPD kalian. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, jika bisa, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian dengan waktu sekitar 2 menit dalam pengerjaan LKPD tersebut. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, di sini siapa yang berani untuk menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini? Jika ada yang bisa untuk menyimpulkannya, boleh angkat tangan dan maju ke depan. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan dari pembelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir. Oke, yang pertama itu yang dimaksud dengan letak geografis. Jadi, letak geografis adalah berada di 2 samudra,
Yang pertama itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat lebih dari 17.000 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Dan wilayah Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke, yang luas daratannya 1.922.570 km. Dan untuk luas perairannya yaitu 3.257.483 km. Dan adapun beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dan adapun beberapa pulau kecilnya yaitu Pulau Nias, Pulau Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bari, Lombok, Flores Ambon, dan Halmahera. Dan kenapa disebut dengan negara maritim dan agraris? Dikarenakan negara maritim yaitu melalui perairannya lebih luas daripada daratannya. Dan kenapa juga disebut negara agraris? Ya, karena sebagai besar penduduknya bekerja di sekitar perairan dan dapat menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Dan terdapat pun karakteristik dari geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang pertama itu negara yang daerah teoritasnya daratan atau dengan kata lain dengan maritim adalah negara kepulauan. Yang kedua yaitu negara kepulauan dan 2/3 wilayahnya Indonesia merupakan lautan dengan 1,1/3 merupakan daratan. Dan yang terakhir, karena banyaknya daerah perairan, maka masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Di sini pun terdapat juga dari beberapa komponen peta. Yang pertama itu judul peta. Judul peta yaitu lebih berada di atas dan menggunakan huruf kapital, dan terdapat pun garis lintang 2 bujur atau garis yang mendatar. Yang ketiga, garis bujur yang menurun. Dan adapun mata angin bisa juga dengan menunjukkan arah. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda atau keterangan berisi informasi pada peta tentang simbol-simbol. Untuk yang berikutnya lagi, simbol terdiri atas titik, garis, dan area yang menunjukkan objek seperti gunung, jalan, ibu kota, dan lainnya. Untuk yang terakhir yaitu skala, angka perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini adakah yang ingin dipertanyakan mengenai materi kita? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, jika tidak ada, maka di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah dengan untuk membuat peta wilayah desa yang ada di sekitar kalian. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelajaran kita. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin hanya sekian dari Ibu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan pada kalian, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Baiklah, kepada ketua kelas mohon dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin.
Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.